Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan. Perkenalkan, Bu, nama Heriska Mutiara Wulandari dengan NIM 214110279. Heriska sebagai moderator kelompok 3 akan memperkenalkan teman-teman Heriska lainnya, yaitu yang pertama Indah Sakinah dengan NIM 214110282. Yang kedua Syifa Muslimarta dengan NIM 214110339. Yang ketiga, Rehana Salsabila dengan NIM 214110318. Yang keempat, Kesha Asyura dengan NIM 214110288. Baik, membaca materi pertama yang akan dibaca oleh Heriska. Kepada Heriska dipersilakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menimbang bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan wewenang. Yang C, bahwa peraturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lainnya, sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf A, B, dan C perlu membentuk undang-undang tentang kebidanan. Mengingat pasal 20, 21, dan 28C dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang tentang Kebidanan Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam undang-undang ini maksud dengan kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesi yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. 3. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. 4. Praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam membentuk asuhan kebidanan. 5. Asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktik berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. 6. Potensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memberikan pelayanan kebidanan. 7. Uji kompetensi yang memproses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kebidanan. 8. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi bidan yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik kebidanan. 9. Sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik kebidanan yang diperoleh oleh lulusan pendidikan profesi. 10. Registrasi pencatatan resmi terhadap bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik kebidanan. 11. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat oleh STR adalah bukti tertulis untuk diberikan kepada konsil kebidanan kepada bidan yang telah diregistrasi.
12. Surat izin praktik bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada bidan sebagai pemberian wewenang yang menjalankan praktik kebidanan. 13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. 14. Tempat praktik mandiri bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien. 15. Bidan warga negara asing adalah bidan yang berstatus bukan warga negara Indonesia. 16. Klien adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung oleh bidan. 17. Organisasi profesi bidan adalah wadah yang menghimpun bidan secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-18, Konsil Kebidanan yang selanjutnya disebut konsil adalah bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang tugas, fungsi, wewenang, dan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Wahana pendidikan kebidanan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kebidanan. 20. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 21. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pasal 2. Penyelenggaraan kebidanan berasaskan A. Pada kemanusiaan, B. Nilai ilmiah, C. Etika dan profesionalitas, D. Manfaat, E. Keadilan, F. Perlindungan, dan G. Keselamatan klien. Pasal 3. Pengaturan penyelenggaraan kebidanan bertujuan A. Meningkatkan mutu pendidikan bidan, B. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, C. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, dan D. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pasal 4. Pendidikan kebidanan terdiri atas A. Pendidikan akademik, B. Pendidikan vokasi, dan C. Pendidikan profesi. Pasal 5. Ayat 1. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A. Program sarjana, B. Program magister, dan C. Program doktor. Ayat 2. Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat melanjutkan program pendidikan profesi. Pasal 6. Ayat 1. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B merupakan program diploma 3 kebidanan. Ayat 2. Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada ayat 1 yang akan menjadi bidan lulusan pendidikan profesi harus melanjutkan program pendidikan setara sarjana ditambah pendidikan profesi. Pasal 7. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana atau program sarjana. Pasal 8. Lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapatkan gelar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 9. 1. Pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan. Ayat 3. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan melalui A. Kepemilikan atau B. Kerjasama. 4. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 10.
Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. 1. Penyelenggaraan pendidikan kebidanan harus memenuhi standar nasional pendidikan kebidanan. 2. Standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 3. Standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi institusi kependidikan, dan organisasi profesi bidan. 4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Pasal 12. Dalam rangka menjamin mutu lulusan, penyelenggaraan pendidikan kebidanan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. 2. Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kebutuhan bidan di daerah masing-masing. 3. Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan menteri. Pasal 13. 1. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari A. Perguruan tinggi atau B. Wahana pendidikan kebidanan. 3. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14. 1. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf B melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan. 2. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf B memiliki kesetaraan, pengakuan dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen yang berasal dari wahana pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 15. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. 1. Mahasiswa kebidanan pada masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional. 2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat kelulusan pendidikan vokasi atau pendidikan profesi. Pasal 17. 1. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi bidan, lembaga penelitian tenaga kesehatan atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi. 2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mencapai standar kompetensi bidan. Pasal 18. 1. Standar kompetensi bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 disusun oleh organisasi profesi bidan berkoordinasi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. 2. Standar kompetensi bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari strategi standar profesi bidan yang disahkan oleh Menteri. Pasal 19.
1. Mahasiswa pendidikan vokasi kebidanan yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. 2. Mahasiswa pendidikan profesi kebidanan yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Pasal 20, tata cara uji kompetensi dilaksanakan. Bab 2, pendidikan kebidanan. Pasal 4, pendidikan kebidanan terdiri atas pendidikan akademik, B. Pendidikan vokasi, dan C. Pendidikan profesi. Pasal 5, 1. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A. Program sarjana, B. Program magister, C. Program doktor. 2. Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat melanjutkan program pendidikan profesi. Bab 3. Registrasi dan izin praktik. Bagian ke-1 registrasi. Pasal 21 ayat 1. Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. Ayat 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan. Ayat 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang D. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan E. Membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Bab 4. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Pasal 31 ayat 1. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan menjalankan praktik kebidanan di Indonesia wajib memiliki STR dan SIPB. Ayat 2. STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri mengikuti evaluasi kompetensi. Bab 5. Bidan warga negara asing. Pasal 34 ayat 1. Bidan warga negara asing dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan pengguna bidan warga negara asing. Ayat 2. Pengguna bidan warga negara asing harus mendapatkan izin pemerintahan pusat dengan mempertimbangkan ketersediaan bidan yang ada di Indonesia. Ayat 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ayat 4. Bidan warga negara asing yang menyelenggarakan praktik kebidanan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan untuk alih teknologi dan atau ilmu pengetahuan. Bab 6. Praktik kebidanan. Bagian ke-1 umum. Pasal 41 ayat 1. Praktik kebidanan dilakukan di A. Tempat praktik mandiri bidan dan B. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 1. Praktik kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Bab 7. Hak dan kewajiban bagian ke-1 hak dan kewajiban bidan. Pasal 60. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. B.
memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan atau keluarganya. C. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menerima imbalan jasa atau pelayanan kebidanan yang telah diberikan. E. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Dan F. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Bab 8. Organisasi Profesi Bidan. Pasal 65 ayat 1. Bidan berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi bidan. Ayat 2. Organisasi profesi bidan berfungsi untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi kebidanan. Pasal 66. Organisasi profesi bidan bertujuan untuk mempersatukan, membina, dan memberdayakan bidan dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Bab 9. Pendayungan bidan. Pasal 68. Dalam rangka pemerhatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kebidanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat melakukan pendayungan bidan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Pendayungan bidan sebagai dimaksud pada ayat 1 memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan. 3. Pendayungan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terdiri atas pendayungan bidan di dalam dan di luar negeri. 4. Pendayungan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 dilaksanakan melalui penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 10. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 69. 1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan bidan dengan melibatkan konsil dan organisasi profesi bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarah untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. B. Melindungi masyarakat dan tindakan bidan yang tidak sesuai standar. C. Memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat. Bab 11. Ketentuan peralihan. Pasal 71. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan kebidanan diploma 4 dapat berpraktik sebagai bidan lulusan diploma 4 di fasilitas pelayanan kesehatan setelah lulus pendidikan kecuali praktik mandiri bidan. Pasal 72. Bidan lulus pendidikan diploma 4 sebelum undang-undang ini mulai berlaku dapat berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan kecuali praktik mandiri bidan. Pasal 73. STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh bidan sebelum undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir. Bab 12. Ketentuan penutup. Pasal 78. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 79. Pasal 1 undang-undang ini mulai berlaku. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebidanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 80 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah Ibu dan kawan-kawan, itulah presentasi dari kelompok 3. Rizka selaku moderator. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.